tentang teknologi digital. Apa itu teknologi digital? Ayo simak. Pokok bahasa dalam teknologi digital adalah pengertian teknologi digital, prinsip kerja telepon genggam, komunikasi data, penyimpanan data, transmisi data, serta kelebihan dan kekurangan. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Secara singkat, komputer membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Betapa canggihnya ya kawan-kawan. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik. Teknologi analog pada dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan program yang tertentu, seperti komputer analog. Komputer analog pada dasarnya adalah alat itu. Nah, ada transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber ke penerima data menggunakan media elektronik. Nah, media transmisi data itu ada dua, ada wireless dan kabel. Wireless itu adalah metode penerima data atau komunikasi tanpa menggunakan kabel. Jadi, data-datanya itu dikirimkan melalui gelombang radio, microwave, atau infrared. Selanjutnya ada kabel. Nah, ini yang sering kita jumpai di warnet loh kawan-kawan. Kabel ini menggunakan serat optik untuk mengirim data dengan gelombang cahaya, serta dilapisi oleh kabel pilih. Nah, kabel ini harus dengan tersambung ya. Kalau misalnya terputus, maka transmisi datanya tidak akan terputus teman-teman. Transmisi data yang tadi berhubungan dengan komunikasi data, yang artinya adalah proses atau cara yang digunakan untuk menyampaikan dan menerima data. Nah, penelusuran dari komunikasi data adalah munculnya sosial media yang memudahkan kita dalam komunikasi data. Nah, kawan-kawan, selanjutnya ada penyimpanan data. Data ini terdapat berbagai macam alat-alat untuk menyimpan data. Yang pertama, hard disk. Hard disk ini merupakan media penyimpanan luar yang menggunakan disk atau piringan. Kedua, ada flash drive. Flash drive ini merupakan teknologi pengembangan dari zip drive yang menggunakan teknologi flash. Yang ketiga, ada zip drive. Perangkat ini terdiri atas floppy drive dan cartridge floppy khusus yang mampu menampung sampai hampir 100 MB data. Jumlah ini jelas memungkinkan untuk menampung file multimedia dan grafik, biasanya berukuran megabyte, yang sebelumnya tidak memungkinkan untuk disimpan dalam floppy. Yang keempat, floppy disk. Floppy disk drive menjadi standar pemakaian terdiri dari dua ukuran, itu 5,23 inci dan 3,5 inci, yang masing-masing memiliki dua tipe kapasitas, yaitu double density dan high density. Yang kelima ada compact disk atau CD. CD umumnya terbuat dari resin, polikarbonat dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Informasi direkam secara digital sebagai lubang-lubang mikroskopis pada permukaan yang reflektif. Dan yang terakhir, digital versatile disk. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disk. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasa, yang mencapai 9 GB. Prinsip kerja telepon genggam. Telepon genggam merupakan sebuah alat komunikasi elektronik yang memiliki fungsi mengirimkan informasi dalam bentuk suara, gambar, video, tulisan. Perangkat keras atau hardware, serangkaian komponen elektronika yang saling berkaitan dan mendukung berdasarkan kemampuan dan fungsinya masing-masing, seperti radio frekuensi, CPU, RAM, LCD, IC, dan lain-lain. Nah, perangkat lunak software, serangkaian perintah yang dapat dipahami oleh perangkat keras pengolah data sesuai yang dikehendaki, seperti OS, firmware, IC, flash, dan lain-lain.
Ketiga, efisiensi biaya. Kekurangan teknologi digital. 1. Kesalahan pada saat digitalisasi. 2. Dominasi dunia oleh teknologi analog. 3. Investasi publik. Baik, sampai di sini pembahasan tentang teknologi digital. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan teknologi analog yang disampaikan oleh Makasih Bang. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan teknologi dialog. Jadi, teknologi dialog mengacu pada teknologi yang mengandalkan sinyal bersifat terus-menerus untuk menyampaikan sebuah informasi seperti suara, gambar, atau data lainnya. Jadi, sinyal analog ini terbentuk dari gelombang elektromagnetik yang alirannya lancar tanpa terputus. Namun, penggunaan teknologi analog memerlukan proses yang lebih lama mentransmisikan informasi secara efektif. Walaupun teknologi digital diterima atau sering kita dengar atau juga telah populer, sedangkan teknologi ini masih sering digunakan hingga sampai saat ini. Hal ini dikarenakan manfaat yang ditawarkan oleh teknologi seperti kompatibilitas, biaya terjangkau, kendala tinggi, dan fleksibilitas. Contoh dari teknologi analog adalah yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti peralatan elektronik seperti telepon, radio, televisi, kamera, film, dan termometer. Salah satu ciri dari utama teknologi adalah sinyal yang terus-menerus yang memiliki amplitudo, frekuensi, dan fase. Sehingga teknologi analog adalah merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi. Sebelumnya, teknologi digital pada dasarnya dikatakan analog merupakan perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem yang manual, dalam artinya belum sepenuhnya dapat bekerja secara otomatis seperti teknologi digital. Sekian penjelasan dari teknologi analog. Penjelasan dari teknologi analog ya Ahok. Baik, sampai di sini pembahasan kami tentang perbedaan teknologi digital dan teknologi analog.